Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa mata kuliah laboratorium lingkungan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan di sesi asinkron untuk menjelaskan materi laboratorium lingkungan yang belum sempat tersampaikan karena ada libur ya. Jadi di kesempatan kali ini saya nanti akan menjelaskan dua materi, yaitu materi terkait dengan QA dan QC serta materi pengenalan instrumen analisis. Jadi yang pertama yaitu terkait dengan QA dan QC terlebih dahulu. QA itu apa? QA itu kepanjangan dari Quality Assurance atau jaminan mutu. Kalau QC itu kepanjangan dari Quality Control, artinya pengendalian mutu, seperti itu. Nah, definisinya apa? Jadi ini yang saya ambil dari Heather Palmer sama Tanner and Toro gitu. Jadi jaminan mutu itu merupakan suatu proses pengukuran mutu. Kemudian di situ dilakukan analisis kekurangan, kemudian yang menganalisis kekurangan yang ditemukan dan membuat kegiatan untuk meningkatkan performance ya atau penampilan yang diikuti dengan pengukuran mutu kembali untuk menentukan apakah peningkatan tadi tercapai atau belum. Seperti itu. Kemudian kalau dari Tanner and Toro menyampaikan bahwa quality assurance atau jaminan mutu merupakan prevention atau pencegahan ya. Jadi pencegahan dari masalah mutu atau masalah kualitas melalui aktivitas yang terencana dan sistematis ya. Jadi broadly the prevention of quality problems through planned and systematic activities gitu ya. Jadi langkah pencegahan permasalahan dalam kualitas atau mutu melalui aktivitas yang direncanakan dan juga tersistematis. Nah, contoh kegiatan dari quality assurance ini seperti apa? Contohnya itu seperti kaji ulang manajemen gitu ya. Jadi dari setiap unit misalkan di laboratorium gitu ya, unit laboratorium itu kan ada yang namanya jaminan mutunya seperti apa. Nah, itu ada semacam aktivitas kaji ulang manajemennya seperti apa. Kemudian misalkan audit seperti itu ya, ada audit internal, eksternal. Kemudian juga ada perawatan peralatan, misalkan kita bekerja di laboratorium. Kemudian ada training. Training ini untuk personil ya, personil yang menggunakan alat-alat di laboratorium. Termasuk juga ada kalibrasi. Seperti itu ya, ini contoh-contoh kegiatan QA. Tapi yang paling umum itu ya semacam ini ya, mengkaji ulang manajemen seperti itu. Nah, kemudian ini ada konsep trilogi mutu. Jadi konsep trilogi mutu ini teman-teman bisa lihat ya bahwa QA atau quality assurance atau jaminan mutu itu berada di tengah. Kemudian dikelilingi oleh tiga mutu ya. Yang pertama ada quality planning, jadi ada perencanaan mutunya seperti apa. Kemudian setelah direncanakan dikendalikan, ada quality control. Kemudian setelah dikendalikan, kemudian misalkan tadi ditinjau kok ada kekurangan atau membutuhkan perbaikan, maka kemudian ada quality improvement atau peningkatan kualitas ya. Sehingga kalau misal dari diagram ini atau gambar ini kita bisa tahu bahwa QC atau pengendalian mutu atau quality control itu adalah aspek dari QA ya. Jadi QA itu besarnya, yang paling besar di dalam QA itu ada QC. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang paling besar, lingkaran terbesar atau terluar itu ada quality management system. Jadi ada bagaimana sistem manajemen mutunya ya. Jadi sistem penjamin atau sistem manajemen mutunya. Kemudian di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada jaminan mutu gitu. Jadi sistem manajemen tadi ada jaminan mutu yang warna kuning. Kemudian di quality assurance di bagian dalamnya lagi itu ada quality control. Sehingga QC atau quality control merupakan salah satu aspek dari QA atau jaminan mutu. Karena aspek dari QA banyak ya. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri itu banyak ada
training tadi ya, kemudian records, dokumen, corrective action, internal audit, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita ke quality control. Jadi quality control atau pengendalian atau kontrol adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan mengarahkan. Ya. Kemudian quality control ini penting karena dia akan membantu untuk memeriksa kesalahan dan segera mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar ya, yang mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik ya. Kalau ini kita misal tinjaunya dari segi unit laboratorium misalkan ya. Jadi ada sebuah unit misalkan laboratorium itu seperti ini yang dimaksud dengan quality control. Kemudian menurut konsep modern control adalah tindakan meramalkan, sedangkan konsep awal pengendalian hanya digunakan ketika kesalahan terdeteksi. Jadi konsep awalnya itu kalau ada kesalahan terdeteksi, maka dilakukan langkah pengendalian. Tapi untuk modern ya, konsep modern, maka ada semacam peramalan di situ. Kira-kira kalau ada kerusakan atau ada kesalahan, kira-kira apa yang nanti harus kita lakukan gitu. Jadi kita meramal dulu, sehingga kita kendalikan supaya kesalahan tadi itu tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian kontrol dalam manajemen berarti menetapkan standar tadi, kemudian mengukur kerja aktual dan mengambil tindakan korektif. Ini di pengendalian kontrol. Nah, kemudian ada 4 langkah dalam pengendalian kontrol atau pengendalian mutu atau quality control ya. Jadi ada menentukan standar, kemudian mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan ada tindakan korektif tadi. Nah, kegiatan QC contohnya apa? Contohnya adalah replika pengujian. Jadi misalkan replika itu yang mungkin teman-teman sering dengar ada duplo, triplo gitu ya. Nah, itu kan replika pengujian. Kemudian ada blanko contoh, misalkan kalau kita menguji, kemudian ada sampel. Nah, itu kegiatan QC ya. Nah, ini perbedaannya antara QA dan QC, nanti bisa silakan didalami sendiri. Jadi kalau QA itu konseptor, kalau QC eksekutornya. Ya, kemudian kalau QA itu sistemnya, kalau QC itu tools-nya atau alatnya. Kemudian kalau QA proaktif dan preventif, tadi pencegahan, maka kalau QC itu lebih ke reaktif dan problem solving ketika sudah ada permasalahan. Kemudian QA itu lebih ke proses, dan kalau QC itu nanti produknya. Kemudian kalau QA itu langkah-langkahnya, kalau QC tadi karena eksekutor berarti dia aktivitasnya ya yang dilakukan. Kemudian yang terakhir memastikan bahwa you are doing the right things in the right way. Jadi melakukan suatu pekerjaan dengan benar dan dengan cara yang benar ya. Kalau QC itu hasilnya ya. Jadi hasilnya itu harus sesuai dengan prosedur tadi yang kita harapkan seperti itu. Nah, ini juga sama, ini perbedaannya nanti bisa dibaca masing-masing ya. Nah, kemudian ini langsung ke contoh SNI ya. Jadi di SNI kalau misal kalian lihat ada SNI itu di bagian akhir biasanya itu ada pengendalian mutu atau QC. Jadi ini sedikit cerita, kalau misal SNI yang lama itu dia dibagi ya. Jadi nanti silakan dicek misalkan untuk SNI sampling air permukaan itu kan yang sebelum tahun 2021 yang kemarin kita bahas itu kan tahun 2008. Nah, di tahun 2008 itu di SNI-nya ada misalkan jaminan mutunya apa, kemudian kemudian pengendalian mutunya apa ya. Jadi QA-nya apa, QC-nya apa. Tapi di SNI yang terbaru termasuk yang kebisingan ya, yang di tahun 2017 itu hanya ada satu, yaitu pengendalian mutu saja. Ya, jadi hanya ada pengendalian mutu yang ditampilkan di SNI. Karena apa? Karena tadi kan jaminan mutu itu ya secara keseluruhan prosesnya tadi ya, perencanaan dan sebagainya. Nah, kalau mutu ini kan tadi eksekutornya ya atau aktivitasnya gitu, sehingga di SNI hanya ditampilkan pengendalian mutunya saja. Nah, ini contoh pengendalian mutu saat sampling air permukaan dan air tanah juga sama ya, karena sama-sama air seperti itu. Yang pertama, gunakan wadah contoh uji yang bebas kontaminan. Nah, ini cara mengendalikan mutunya atau kualitas supaya hasil analisis parameter kita itu
ya valid gitu ya, atau sah istilahnya gitu, maka harus ada pengendalian mutu. Tadi yang pertama, gunakan wadah contoh uji yang bebas kontaminan. Dibuktikan dengan melakukan pengujian blanko wadah contoh uji sebanyak 5% dari jumlah wadah yang telah dicuci setidaknya 6 bulan sekali. Jadi ada pengujian blanko wadah contoh uji. Kemudian yang B, gunakan alat pengambil yang bebas kontaminan. Ya, misalkan kalian menggunakan apa kemarin kalau di air tanah ada baler gitu ya, atau menggunakan apa gayung dan sebagainya. Nah, maka itu pastikan bahwa dia bebas kontaminasi. Kemudian yang ketiga, peralatan pengukuran parameter lingkungan. Nah, ini penting, harus terkalibrasi. Nah, sekarang pertanyaannya kalibrasi itu apa? Ya, saya yakin pasti teman-teman di sini pernah mendengar kata kalibrasi gitu. Nah, sekarang coba di recall kembali ingatannya, kira-kira kalau misal ada alat kemudian harus dikalibrasi itu fungsinya untuk apa? Gitu ya. Jadi fungsi kalibrasi itu untuk apa? Seperti itu. Silakan diingat-ingat ya. Dilihat lagi ya bukunya atau materinya. Karena kan ini pasti di kimia, kemudian praktikum kimia itu atau mungkin kemarin pas praktikum labeling itu harusnya mungkin di sounding ya terkait dengan kalibrasi. Kemudian lakukan pengambilan contoh uji oleh petugas pengambil uji yang kompeten. Ya, nah ini juga penting. Biasanya para petugas pengambil contoh uji itu ada sertifikatnya ya. Jadi ada pelatihan, kemudian ada sertifikat yang memang menyatakan bahwa mereka berkompeten gitu untuk mengambil sampel, misalkan sampel air misalnya gitu ya. Kemudian yang kelima, lakukan pengendalian mutu di lapangan sesuai dengan tujuan pengambilan contoh uji dengan ketentuan berikut. Nah, jadi ketentuannya itu kita butuh blanko yang pertama tadi ya, blanko. Blanko ini ada macam-macam. Yang pertama ada blanko peralatan, ya. Jadi siapkan blanko peralatan apabila pencucian alat pengambil contoh uji dilakukan di lapangan, ya. Dan lakukan pengujian blanko setidaknya 6 bulan sekali, ya. Jadi untuk alat-alat yang kita bawa, misalkan alat-alat lapangan, itu kan kita biasanya pakai Aquades ya. Nah, Aquades ini harus dipastikan bahwa Aquades ini memang tidak mengandung kontaminan sehingga tidak akan mempengaruhi hasil dari pengukuran sampel yang akan kita uji. Nah, biasanya kalau kita akan melakukan pengujian di lapangan atau ada alat itu kan biasanya kita bilas dulu ya dengan Aquades misalkan. Dengan blankonya tadi gitu ya, sehingga Aquadesnya itu tidak boleh ada kontaminasi sehingga harus dilakukan pengujian setidaknya 6 bulan sekali. Kemudian ada juga blanko lapangan. Nah, blanko lapangan itu silakan siapkan dan lakukan pengujian blanko lapangan apabila di sekitar lokasi pengambil contoh uji terdapat usaha atau kegiatan tertentu yang dapat mempengaruhi kadar parameter yang akan diuji. Contoh blanko lapangan itu misalkan untuk parameter yang mudah menguap misalkan ya. Jadi nanti kita bawa juga, jadi selain ambil sampel, kita kemudian bawa juga blanko gitu ya, blanko yang nanti ketika kita mengambil sampel air misalkan ya. Nah, ini blanko lapangan ini kita paparkan ya atau kita buka gitu. Untuk tahu kira-kira ketika dengan blanko yang awalnya harusnya dia tanpa kontaminan, ketika berada di lokasi sampling tadi, dia jadi ada kontaminan nggak? Atau misalkan tetap kualitasnya sama dengan yang sebelum dibawa ke lapangan. Nah, kalau sama berarti parameter yang diuji itu tidak terpengaruh gitu ya oleh kondisi lingkungan, sehingga itu salah satu fungsi blanko lapangan. Kemudian ada blanko penyaringan. Siapkan blanko penyaringan jika melakukan pengambilan contoh uji untuk parameter logam dan lakukan pengujian blanko setidaknya 6 bulan sekali. Ya, jadi kalau misal logam kan harus disaring dan sebagainya ya, ada prosesnya gitu sebelum diukur konsentrasinya, maka itu disiapkan blankonya. Kemudian langkah pengendalian mutu selanjutnya untuk yang bagian ini ya, pengendalian mutu di lapangan, itu contoh uji duplikat lapangan.
Ya, contoh uji duplikat lapangan maksudnya seperti apa? Jadi siapkan contoh uji duplikat lapangan sesuai dengan kebutuhan. Lakukan pengujian contoh uji duplikat lapangan setidaknya satu tahun sekali mewakili setiap badan R yang diambil contoh ujinya selama tidak ada perubahan kondisi lapangan. Maksudnya duplikat itu ya, misalkan kalian sampling di embung, kemarin kan sampling di embung ya, misalkan ada 3 titik, di 1, 2, 3. Nah, kalian siapkan 3 alat berarti ya, 3 alat, kemudian masing-masing titik diambil sampelnya. Nah, itu sudah dapat satu sampel. Nah, kemudian kalau contoh uji duplikat berarti kalian ngambil lagi di titik yang sama, di 3 titik lagi, ya. Kemudian di rentang waktu yang berdekatan gitu. Nah, itu uji duplikat ya. Jadi ada duplo di situ. Ada duplo atau triplo ya. Triple sampling gitu. Jadi masing-masing titik itu diambil beberapa kali dalam waktu yang berdekatan ya, titiknya sama. Nah, kemudian ada juga uji terbelah. Uji terbelah itu apa? Nanti ada definisinya ya. Jadi, siapkan uji contoh terbelah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengambilan contoh. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi, belangko wadah contoh uji itu apa? Jadi, kalau belangko wadah contoh uji itu air bebas mineral tadi ya, atau Aquades, dimasukkan dalam wadah contoh uji yang dipersiapkan untuk mengambil contoh uji. Sehingga kita bisa asumsinya kan karena tadi air bebas mineralnya itu tidak mengandung polutan, tadi ya, sehingga tidak mencemari atau mengkontaminasi wadah ujinya. Gitu. Kemudian kalau belangko peralatan, air bebas mineral hasil pembilasan peralatan pengambil contoh uji saat akan dilakukan pengambilan contoh uji di lapangan. Jadi kalau belangko peralatan itu kan kita bawa Aquades tadi ya, kemudian Aquadesnya itu kita gunakan untuk membersihkan atau membilas peralatan. Nah, itu yang kita cek ya, untuk tahu kira-kira ada nggak polutan yang mungkin ikut terlarut gitu ke dalam Aquadesnya. Kemudian ini ada belangko lapangan tadi yang saya sampaikan ya, air bebas mineral yang dipaparkan. Artinya misalkan kalian bawa Aquades gitu belangkonya, ketika ambil sampel air misalkan, itu dibuka ya. Sehingga untuk mendeteksi dan mengukur kontaminasi selama pengambilan contoh uji. Seperti itu. Kemudian ada belangko penyaringan. Belangko penyaringan ini berarti air bebas mineral atau Aquades yang dilewatkan pada media penyaring telah dicuci untuk mendeteksi keberadaan kontaminasi yang berasal dari media penyaringan maupun peralatan penyaring. Kemudian tadi yang duplikat, contoh uji yang diambil berurutan pada satu titik pengambilan yang sama dengan rentang waktu sekecil mungkin. Ya, jadi ada duplo, triplo, sampling. Kemudian yang apa tadi yang split tadi ya. Kalau split itu ini definisinya ya. Jadi contoh uji tadi secara komposit ya. Jadi ada contoh uji, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dihomogenkan. Nah, kemudian dari wadah yang satu tadi dibagi menjadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu split ya. Jadi beda dengan belangko split juga uji duplikat. Kalau contoh uji terbelah atau split sampel, dia itu dari satu sumber yang sama, ya. Jadi maksudnya sumber yang sama itu bisa saja dia dari titik yang berbeda, tapi kan dijadikan satu, ya. Kemudian dihomogenkan. Kemudian dari penghomogenan itu kita misalkan 2, 3, 4, nah itu uji terbelah. Tapi kalau duplikat itu tidak seperti itu, ya. Jadi kita ngambil lagi, tapi di titik yang sama dengan rentang waktu yang tidak berbeda jauh. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ini contoh pengendalian mutu atau QC dalam sampling kebisingan, ini ada di SNI nomor di tahun 2017 ya. Jadi kalau pengendalian mutu untuk kebisingan seperti ini ya. Jadi harus ada kalibrasi tadi ya. Jadi integrating sound level meternya atau SLM-nya harus terkalibrasi, itu harus. Kemudian pemilihan atau penempatan titik pengukuran yang tepat. Jadi nanti silakan dibaca lagi SNI kira-kira menempatkan titik untuk kebisingan itu seperti apa, misalkan gitu ya. Kemudian hindari berbicara keras di dekat mikrofon sewaktu melakukan pengukuran.
Karena nanti kan suara kita akan masuk juga kehitung gitu desibel A-nya seperti berapa. Kemudian hindari pemasangan mikrofon terlalu dekat ya. Jadi minimal itu 1 meter dengan benda atau lantai kecuali lantai yang dapat merefleksikan bunyi. Kemudian kita diminta menghindari pengukuran saat hujan ya, karena nanti kan yang ketangkap di SL-nya bisa saja suara hujan gitu kalau hujannya deras ya. Sehingga kurang valid gitu nanti hasilnya. Kemudian toleransi hasil pengukuran itu 3 dBA. Ini pengendalian mudi SNI kebisingan. Nah, kemudian ini contoh-contoh aplikasi dari QA dan QC. Ini contoh QA untuk peralatan, ya, jadi banyak. Ini ada types of instrument, misalkan AS gitu. Kemudian frekuensi ngeceknya kapan? Ketika digunakan sama per 4 bulan misalkan gitu ya, quarterly ya, per 4 bulan sekali misalkan. Nah, parameter yang dicek apa? Sensitivitas, kemudian limit deteksi, dan sebagainya. Standarnya apa yang digunakan, kemudian prosedurnya seperti apa. Ya, ini untuk jaminan mutu, nanti silakan bisa dibaca lagi. Nah, kemudian kalau untuk ini contoh checklist QA ya, jadi banyak contohnya ya. Kemudian kalau QC tadi ya, contoh-contoh QC itu kan ada pengambilan sampel duplikat, terbelah, ada duplo ya, calibration gitu dan sebagainya. Jadi ini silakan dibaca lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena di teknik lingkungan itu kan kita juga dekat dengan yang namanya ISO ya. Jadi ada ISO atau IEC nomor 17025 tahun 2017. Nah, ini merupakan standar ISO yang digunakan oleh laboratorium yang merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi ya. Sehingga kalau misal ada lab seperti lab kita yang sudah terakreditasi oleh standar ini, maka ya dianggap kompeten. Gitu ya. Jadi ini yang di ISO ini ada QA-nya seperti apa, QC-nya seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian ini referensinya, kemudian kita masuk ke bab yang kedua ya, materi terakhir terkait dengan pengenalan umum instrumen analisis ya. Nah, ini ada pertanyaan. Instrumen analisis apa yang saudara ketahui dan saudara sudah gunakan ya? Harusnya sih ini sudah digunakan ya. Mungkin sudah ya. Ada yang tahu ini apa? Ya, nanti kita akan tampilkan ya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, saya rasa teman-teman sudah melihat. Jadi yang sebelah kiri tadi adalah GCMS. Kepanjangannya adalah gas kromatografi mass spectrometry. Itu GCMS. GCMS itu apa? Jadi GCMS adalah alat yang dapat menganalisis berdasarkan metode analisis senyawa, berdasarkan pemisahan senyawa suatu zat yang mudah menguap, sehingga mampu menentukan jumlah dan jenis masing-masing senyawa terpisah. Nah, ini ya ada kata-kata mudah menguap. Jadi GCMS ini digunakan untuk senyawa yang volatile atau mudah menguap. Ini prinsipnya, sampel yang mengandung senyawa volatile diinjeksikan ke dalam sistem GC untuk kemudian dilakukan proses pemisahan di kolom berdasarkan sifat kepolaran. Nah, kalau misal sudah terelusi tadi dari sistem GC, maka masing-masing senyawa yang telah terpisahkan tadi akan dimasukkan ke MS untuk kemudian difragmentasi dengan energi ionisasi tertentu, sehingga nanti kita akan dapat, oh kira-kira ini tuh apa nama senyawanya, biasanya gitu ya. Biasanya kalau di CMS kan ada peak atau puncaknya, seperti itu. Nah, ini adalah prinsipnya ya, jadi ada trap di sini, kemudian ada auto samplernya, ada inlet, ada kolomnya, ada transfer line, kemudian ada MS ke MS, kemudian nanti baru muncul kromatogram ya. Jadi seperti ini contoh kromatogram. Ini saya ambil dari tugas akhir kakak tingkat kalian angkatan 2012 berarti ya. Misal dia tepat waktu karena ini tahun 2016 seperti itu, yang menguji pengujian kualitas air tanah atau kita ingin tahu ada hidrokarbonnya tidak di sekitar SPBU. Nah, itu bisa menggunakan GC. Jadi di GC nanti hasilnya seperti ini, ada puncak-puncak ya, ada peak-peak namanya, ada puncak. Nah, masih dengan tugas akhir dari Mas
putra tadi ya, itu dicek. Jadi ada beberapa lokasi. Ini misalkan di sumur SPBU 1 ya, ada A, B dan C. Nah, ini yang sumur di SPBU-nya ya. Nah, misalkan kita sudah ngecek di GCMS kemudian keluar kromatografinya seperti ini. Nah, interpretasinya apa? Nah, interpretasinya seperti ini ya. Kita buat nomor puncaknya berapa, waktu retensinya berapa, area puncak berapa persen ya. Kemudian kita menduga senyawanya apa sih sesuai dengan ini tadi, puncaknya tadi dan rumus kimianya. Seperti itu ya. Itu GCMS saya rasa di kimia, kemudian mungkin di praktikum lain itu sering untuk diingatkan terkait dengan manfaat atau prinsip GCMS ya, kemudian fungsinya, begitu juga dengan yang materi terakhir ini yang AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Seperti yang kalian sudah lakukan di praktikum kimia kan ya, kalau tidak salah tahun lalu, itu kan kalian mengukur besi ya. Nah, jadi besi itu diukurnya dengan AAS ya, kategori logam berat maupun logam ringan. Nah, prinsipnya seperti apa? AS itu, nanti kan kalau AS kita bisa langsung lihat konsentrasinya berapa ya sampel kita. Parameter ya, parameter yang kita uji berapa konsentrasinya. Kemudian prinsipnya elemen target diberikan radiasi yang membuat elemen tersebut tereksitasi. Jumlah energi yang diserap oleh elemen tersebut terbaca sebagai absorbensi yang dideteksi melalui perbandingan panjang gelombang yang ditransmisikan dengan panjang gelombang cahaya yang diberikan. Kemudian sampel dipanaskan secara bertahap di graphite furnace hingga teratomisasi. Nah, kemudian dengan menggunakan standar dengan variasi kandungan elemen target, kadar elemen dalam sampel dapat diketahui dengan cara ekstrapolasi ya. Jadi memang panjang prosesnya ya. Cuma nanti kan kalau di AS kalian sudah dapat ininya ya, konsentrasinya gitu berapa. Tentu harus ada larutan standarnya gitu ya dan sebagainya. Ini gambarnya, nah ini contoh kondisi AS untuk beberapa logam. Jadi misalkan kita mau cek Fe ya, kalau di air kan kebanyakan Fe, kalau di daerah Jogja ini ya, atau air tanah Fe, kemudian lambdanya berapa, tipe nyalanya apa ya, kalau UA berarti udara hidrogen ya. Kemudian kisaran kerja dan batas deteksinya berapa, atau limit detection. Dan ini adalah skemanya ya. Skema dari AAS seperti itu. Jadi ada atomizer atau flame di sini, ada nebulizer, ada sampel ya, masuk ke nebulizer, kemudian ke flame, kemudian dengan adanya bantuan lampu katoda, ya, kemudian difiltrasi monokromat dan terdeteksi ya, detektor dan recorder seperti itu. Ya, cukup sekian yang saya sampaikan ya, silakan nanti dipelajari dan disiapkan UAS-nya dengan baik. Untuk UAS seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, itu untuk UAS-nya open book ya. Open book kemudian mungkin ada pilihan ganda dan juga esai ya. Mungkin, cuman saya belum buat soalnya, jadi dipersiapkan saja materinya sejak setelah UTS. Setelah UTS itu berarti ada metode sampling udara, kebisingan, air tanah, QA, QC, dan yang instrumen analisis ini. Seperti itu ya, silakan dipelajari, dimaksimalkan, dan jangan lupa senantiasa berdoa supaya dimudahkan dan diberkahi untuk proses ujiannya dan hasilnya juga bisa maksimal. Seperti itu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya, dan semoga kita bertemu kembali tentunya di mata kuliah yang lain ya, kalau bisa jangan di mata kuliah yang sama gitu, di yang lain, dan selamat melaksanakan ujian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.